Ya, untuk Nina dulu waktu di itu dokter anak yang merawat dia, yang kontrol dia itu mengatakan bahwa maaf Pak, anak Bapak mungkin hanya usia 5 tahun. Oh 5 tahun. Oh 5 tahun. Iya, Bapak 5 tahun. Itu dokter anak di yang mengatakan seperti Karena itu waktu kondisinya dia belum benar-benar belum seperti adonan belum jadi ya. Karena kan masih kepalanya lembek dan sebagainya gitu ya. Oke. Cuman ya saya sempat waktu itu sakit hati juga. Kenapa dokter mengatakan seperti itu? Sahabat Crosstalk, bersama saya Grace Kusno dalam bincang-bincang Crosstalk mengenai kisah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, namun hidupnya menghadapi begitu banyak tantangan. Sahabat Crosstalk yang dikasihi Tuhan, kisah ini adalah sebuah kisah yang sangat inspiratif, mengisahkan tentang keluarga yang diizinkan Tuhan memiliki anak-anak dengan kelainan ataupun dengan perbedaan karena menderita OI, yaitu osteogenesis imperfecta. Bersama saya saat ini pasangan suami istri Pak Sugiawan dan Ibu Ani. Ya, selamat datang. Terima kasih untuk kesediaannya bersama-sama dalam bincang-bincang Crosstalk kita. Dan dihadirkan pula di sini begitu manisnya senyum-senyum dari Nina dan Tia ya. Ya, mungkin bisa lebih memperkenalkan diri lebih jauh Pak Sugiawan, nama lengkapnya siapa gitu ya, Ibu Ani juga, dan Nina serta Tia. Saya panggilnya yang pendek-pendek aja namanya ya. Sebuah keluarga yang sungguh-sungguh jadi berkat. Kalau buat saya sendiri secara pribadi, mengetahui kehidupan keluarga mereka adalah sangat-sangat amazing. Luar biasa. Pak Sugi, silakan perkenalkan diri. Baik, sahabat Crosstalk, nama saya Sugiawan Santoso dan istri saya. Ya, silakan ya. Itu Yorno. Ya. Kemudian anak-anak saya. Ya, saya Christina, biasa dipanggil Nina. Tia. Ya, biasa dipanggil Tia. Ya. Santai aja ya, kita ngobrol-ngobrol yang santai-santai begitu ya. Oke Pak, mungkin dari Pak Sugi ya bisa menjelaskan lebih jauh ya. Gimana tuh Pak Sugi? Sebenarnya sakit itu sakit apa? Ataupun mungkin kita tidak sebut sakit ya, tapi kelainan OI itu apa yang kami tahu adalah tulang rapuh. Ya. Seperti itu aja, taunya segitu aja gitu. Ya, mungkin Pak Sugi lebih tahu akan hal itu, bisa jelaskan sedikit. Kelainan OI suatu kelainan yang terjadi pada tulang yang menyebabkan rapuh tulang. Jadi kalau kita mau secara logik mudah, contoh kita membuat sebuah roti. Itu kan terdiri dari beberapa macam bahan. Iya. Nah, di sini tulang itu juga begitu. Salah satu faktor membentuk tulangnya yang dalam tanda petik rusak begitu. Rusak ya. Sehingga menyebabkan tulang rapuh. Nah, kebetulan di anak-anak saya ini Nina Tia terjadi rapuh tulangnya pada kaki. Bisa rapuh tulang itu bisa di berbagai organ tubuh ya Pak? OI itu ada kategori juga. Beberapa kategori, dan Nina Tia juga boleh dibilang kategori yang cukup aman karena terjadi pada kaki. Ada yang di tulang belakang, itu batuk aja patah. Sehingga dia hidup dengan topang pandu dengan gitu ya. Ditopang ya, dipandu, ditopang gitu. Jadi harus ditopang supaya dia kaku gitu, nggak batuk patah gitu. Oke. Jadi kategorinya sampai seperti itu, yang parah sampai lemah sekali sampai nggak bisa apa-apa. Dulu pernah kita bertemu dengan
penderita OI juga, tapi sekarang sudah almarhum. Itu lebih parah dari Nina Tia. Oh, seorang pendeta tapi juga mengalami penderita. Iya. Penderita, maaf. Ya, oke. Itu karena disebutnya osteogenesis, berarti ada unsur genetik atau gimana? Ya. Memang di kita ada dari atas ada keturunan yang membawa itu. Gitu. Dan itu biasanya menimpa keturunan wanita atau pria atau bisa siapa saja? Pada awalnya dokter mengatakan bahwa itu hanya terjadi pada anak-anak perempuan. Tapi pada waktu kami ada kesempatan konsultasi ke Singapura, itu ternyata dokter Singapura mengatakan bahwa enggak, itu 50-50. Jadi laki perempuan sama. Faktornya 50-50. Cuman kebetulan memang banyakan perempuan. Itu yang tadi saya ceritakan, penderita yang kena itu ternyata laki-laki. Oh begitu, Pak Sugi. Yang meninggal. Dan dia hanya rebahan aja, nggak bisa. Seumur hidupnya hanya rebahan aja. Oke. Baik. Nah, Pak Sugi pada waktu awalnya nih ya, ketemu ibu gitu ya, sudah tahu belum bahwa akan ada genetik seperti itu? Ya, sebenarnya saya sudah tahu karena dari kakak istri saya itu ada bawaan ada bawaan, kakak dia sendiri, kemudian ibu, ada keturunannya, anak ketiganya begitu. Tapi luar biasa Pak Sugi, karena Pak Sugi tidak melihat itu. Yang saya lihat itu sebuah hal yang luar biasa. Ya, artinya Bapak tetap mengasihi, jatuh cinta lah ya. Ya kalau Tuhan sudah berikan hadiah dia kepada saya nggak bisa nolak itu. Bu, luar biasa lo disebutnya hadiah, Bu. Iya, hadiah dari Tuhan adalah dia. Iya, Bu Ani ya, hadiah terindah ya. Iya. Harus diterima sepaket-paketnya semua ya, Pak. Dan yang lebih luar biasa lagi pada waktu Nina anak pertama ya. Anak pertama ya. Kemudian Ibu hamil dan Nina dilahirkan. Gimana waktu hamil itu ada kekhawatiran nggak dari Ibu atau dari Bapak mengenai kehamilan ini waktu hamil Nina? Apakah janinnya tumbuh normal, beratnya, besarnya? Mungkin Ibu, kalau Ibu mungkin bisa pakai mic-nya ya. Jawab. Tumbuhnya waktu normal. Hamil itu. Waktu hamil normal ya. Lahir pun normal ya. Lahirnya normal. Kelahirannya juga normal, Bu. Nina lahirnya normal, cuman agak sungsang. Oh, sungsang. Beratnya juga normal. Beratnya lahir 7 bulan. Oh, oke. Beratnya 1.570 gram. 1,5 ya, 1,5 kilo, 57 kilo. Oh itu karena 7 bulan dianggapnya normal ya masih ya dengan berat sedemikian ya. Sebenarnya 7 ke 8 itu dikatakan katanya orang-orang malah muda lagi. Oh iya betul, jadi ada yang bilang begitu. 7 bulan. Oh iya. Ada yang bilang begitu ya Pak. Kalau 7 bulan malah aman, lewat dari 7 bulan muda lagi, baru 9 bulan benar-benar mateng. Kalau saya boleh jawab tadi pertanyaan Ibu, memang pada waktu kehamilan memang pergerakan, kalau orang hamil kan biasa ada pergerakan dari si baby ya, si bayi ya, si ini di kandungan itu. Untuk Nina memang kurang gitu, pergerakannya memang kurang. Dan dokter sepertinya dalam tanda petik mungkin tahu kasus, tapi nggak diberitakan ke kita. Jadi kita nggak tahu gitu. Nah itu. Terus itu waktu lahir memang terakhir di ronsen itu memang posisi sungsang. Dan waktu lahir itu yang keluar kaki dulu malah, bukan pantat tapi kaki. Oh, yang biasanya harusnya kepala ya? Ya, kalau sungsang pun kan mestinya pantat ya. Pantat ya? Itu ternyata kaki. Padahal kakinya waktu itu lemah kan. Tapi untung karena mungkin kecil, 157 itu, dan istri saya ternyata ya cepat sekali gitu. Malah saya belum sampai parkir mobil. Sudah lahir? Sudah lahir. Jadi kejadian pagi itu kan istri saya mungkin sudah air ketubannya pecah, keluar gitu. Saya ke masuk, tempat sudah lahir. Itu ketok-ketok, saya langsung dikasih salam sama suster bahwa selamat Pak, anaknya sudah lahir. Iya, puji Tuhan. Nah, waktu lahir itu bentuknya bayi normal sebetulnya ya Pak? Bayi normal, cuman 157, hanya suster mengatakan waktu itu, maaf Pak,
saya sendiri nggak berani gendong karena Kecil. lemah. Gitu. Oh, lemah. Jadi ya maaf, kepala itu seperti mangga sudah hampir bonyok gitu ya. Jadi lembek gitu. Oh ya? Waktu itu susternya mengatakan sama saya begitu. Jadi dia nggak berani gendong. Waduh Nina, kamu anak ajaib. Ya. Anak yang penuh dengan belas kasihan Tuhan ini, Ya, luar biasa ya. kesaksiannya. Ya, Ibu mau tambahkan? Enggak. Ya, itu. Ya, itu ya. Lalu bagaimana pertumbuhan Nina kemudian yang membuat akhirnya keluarga Papa Mama sadar kalau Nina tuh OI? Ya, saya tahu OI ya dari kakak. Dari Dari- fisiknya Nina kemudian tambah lama tambah terlihat, kakinya kecil atau apa atau gimana Pak? Karena kan lahirnya normal memang kan? waktu itu lahir dia sudah bengkok kakinya, Oh. mungkin sudah terjadi faktur di Karena dalam fraktur, kandungan itu ya. karena keluar kakinya dulu ya. Ya. Tapi belum curiga bahwa OI kan? Sudah, karena kita kan sudah tahu bahwa ada genetik itu tadi. Oke. Baik. Nah, setelah itu bagaimana? Antara Nina sama Tia beda berapa tahun, Tia? 2 tahun. 2 tahun ya? Oke. Jadi selama 2 tahun itu merawat Nina, apakah ada kesulitan dari Papa dan Mama? Ya, saya sendiri, kita berdua ada kesulitan karena kondisi Nina yang sangat kecil. Jadi Ekstra hati-hati. Ya, kita kebetulan juga semuanya lunak gitu. Jadi kita ekstra hati-hati. Saya gendong Nina itu pakai bantal. Jadi saya setelah mandi atau setelah saya mau ajak dia keluar itu saya taruh di bantal. Kemudian saya gendong berikut bantal itu supaya megangnya saya aman gitu. Iya. Saya merasa aman. Iya. Gitu. Mama juga gitu ya, Mama. Iya. Ekstra hati-hati ya. Kita dulu kalau nidurin Nina Tia juga di atas bantal itu supaya aman, supaya kalau dia nangis saya langsung ambil, langsung angkat gitu. aja ya. Iya. Jadi 2 tahun, bahkan sebelum 2 tahun berarti kan Ibu hamil lagi ya? Ya. Hamil Tia. Ya. Apakah waktu itu nggak ada rasa khawatir gimana nih anak kedua? Akankah mengalami hal yang sama gitu dengan kakaknya? Karena saya punya sahabat juga yang anaknya pertama ternyata otis gitu ya. Dan mereka akhirnya memutuskan mereka tidak mau punya anak lagi karena mereka khawatir dalam tanda kutip anak keduanya pun mengalami otis gitu ya. Ya. Gimana? Ya, dengan pengalaman kakak dari dia, itu kan kakaknya ada 3 anak ya. Yang pertama, kedua baik, yang ketiga seperti ini. Oh iya. Dari pengalaman itu saya nggak ada rasa khawatir, memang saya beranggapan akan lahir yang baik. Iya, betul. Oke, dan ternyata Tia seperti kakaknya gitu ya. Ya, ternyata Tia waktu lahir meskipun dengan umur kelahiran normal, beratnya juga 2,4. Oh ya, normal itu ya, Bu. Ya, tapi kondisi fisiknya ya sedikit lebih baik dari Nina. Kalau Nina kan dulu 157 dan semua agak lunak gitu ya. Sehingga suster pun khawatir bahwa untuk pegang angkat segala itu khawatir takut. Kalau kalau Tia dulu kan karena sudah 2,4 hanya di kakinya aja. Iya. Jadi di kepalanya tuh udah nggak lembek-lembek lah, udah normal gitu ya. Iya. Oke. Nina dulu waktu lahir di inkubator 1 bulan. Saya bawa pulang itu dengan berat 2,1. Amazing Nina. Gimana Nina mendengar kesaksian Papa nih? Lu bersyukur banget gak sama Tuhan? Bersyukur. Kejadian Nina itu sungguh ajaib gitu ya. Iya. Gimana Nina? Cerita dikit deh. Ya, bersyukur sekali karena dulu kan juga saya dengar ada dokter yang vonis bahwa hidup kita berdua nih maksimal di 30 tahun. Ya, untuk Nina dulu waktu itu dokter anak yang merawat dia, yang kontrol dia itu mengatakan bahwa maaf Pak, anak Bapak mungkin hanya usia 5 tahun. Oh, 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya, Bapak 5 tahun. Itu dokter anak yang mengatakan Karena seperti itu kondisinya waktu dia belum benar-benar belum seperti adonan belum jadi ya. Karena kan masih kepalanya lembek dan sebagainya gitu ya. Oke. Ya. Cuman ya saya sempat waktu itu sakit hati juga. Kenapa dokter mengatakan seperti itu? Seolah Mestinya jadi kan Tuhan. kasih saya spirit, Iya. bukan melemahkan saya gitu. Ya.
Sampai sekarang pun kalau saya bisa tahu dokter itu di mana, saya pengen ketemukan dia di. Oh iya betul Pak, penasaran nih yang kamu bilang 5 tahun nih. Iya, malah ternyata 5 tahun gitu. Jadi ya memang syukur sekali sih Tante. Ya benar kalau yang tadi Tante bilang kejadiannya sungguh ajaib gitu. Terus setelah saya besar kan saya baca Alkitab juga ternyata sudah dibentuk, sudah dituliskan juga di Alkitab. Iya. Gitu. Jadi memang ya luar biasa sekali Tuhan, kalau Tuhan mau mau segala sesuatunya yang nggak mungkin itu jadi mungkin. Ya, amin, amin. Tia gimana Tia? Mau share sesuatu? Oh sama Nina ya, sama ya. Bersyukur ya. Iya luar biasa. Nah Nina sekarang saya tahu usianya, tapi kayaknya sih belum 20 sih. Nina sekarang, ya kalau boleh share, mungkin boleh share. Ya usia saya sekarang tahun ini jalan 36 tahun. Ya jadi saya lahir 87. Tapi nggak kelihatan loh Nina. Masa? Bener ya? Nggak kelihatan usia 36 tahun maksudnya. Makanya kalau dibilang divonis 5 tahun, ekstranya banyak banget. 30 tahun. Iya. Tuhan tuh amazing ya, pasti punya maksud rencana yang luar biasa. Para sahabat Crosstalk, nanti kita akan bicara dalam episode-episode kedepannya hanya bersama dengan Nina. Ya, jadi saat ini kita bicara dengan pihak orang tua, tapi akan ada episode khusus bagaimana keajaiban karya Tuhan lewat kehidupan Nina secara lebih mendetail. Itu memang sejak hadirnya Nina dengan kondisi yang seperti itu, saya punya prinsip beda dengan orang-orang kebanyakan. Iya, gimana Pak Sugi? Kalau orang kebanyakan seperti tadi kata Ibu kan diumpetin, malu dan sebagainya. Kalau saya justru enggak. Saya justru buktikan ini anak saya. Iya. Dia punya kelebihan, pasti. Ya, jadi waktu berbaris pun kena ransel tas mundur kan. Lencang muka lah kan mundur. Itu kena ketekuk gitu doang patah. Itu sakit banget ya, Nin? Iya. Waktu lahir itu mamanya sempat tanya ke saya sih memang gimana dengan kondisi anak yang kedua saya. Saya mengatakan ya seperti Nina yang pertama. Oh sebelum mama melihat bayi Tia ini bertanya kepada bapak. Oke. Terus ya dia spontan mengatakan yuk pindah Australia aja. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share video ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang mendapat berkat lewat kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.